Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Jimmy Bolon dengan NIM 3223121023 dari kelas C, Pendidikan Sejarah. Pada kali ini saya bersama dua alumni saya yang bernama Alek dan Eko. Pada kali ini saya akan memberitahukan kepada mereka hasil dari CBS saya dari buku yang telah saya review yang berjudul India Bangkitnya Raksasa Baru Asia. Baiklah, sebelum saya memulai hasil dari review buku yang telah saya baca, kalian mau tahu nggak sih bagaimana profil India itu? Ya, kami tahu. Baiklah, India adalah salah satu peradaban tertua di dunia dengan beragam kaleidoskop dan warisan budaya yang kaya. India telah mencapai kemajuan sosial ekonomi sejak kemerdekaannya, yaitu 15 Agustus 1947. India juga telah menjadi negara berswasembada dalam produksi pertanian dan sekarang merupakan salah satu negara industri terkemuka di dunia. Lompatan kemajuan India lainnya adalah salah satu negara yang telah melakukan perjalanan keluar angkasa. India memiliki ibu kota yang bernama kota New Delhi. Luas wilayahnya sekitar 3.247.263 km persegi. Mayoritas penduduk rakyat India menganut agama Hindu sekitar 79,8%, Muslim sekitar 14,2%, Kristen sekitar 2,3%, Sikh sekitar 1,7%, dan agama lainnya sekitar 2%. Bahasa resmi yang digunakan India merupakan Hindi. Mata uang yang digunakan rupiah India. Hari kemerdekaannya tanggal 15 Agustus 1947. Lalu kebangsaannya yaitu Jana Gana Mana, atau dalam bahasa Inggris Thou art the leader of the mass of our people. Bagaimana India bisa sedahsyat ini? India memulai dari dunia pendidikan dengan mencetak tenaga ahli bidang teknologi informasi hingga tercipta apa yang dinamakan lembah Silicon India atau Silicon Valley of India. Di lembah Silicon ini berdiri sekitar 200 industri besar peranti lunak dengan menyerap ratusan ribu karyawan. Sepak terjang India tidak sampai di situ. India pun melejit dalam industri otomotif. Industri komponen khususnya diperkirakan akan menjadi industri selanjutnya yang kompetitif secara global. Dan kini, hampir semua produsen mobil terkemuka dunia sudah membangun fasilitas produksi di India. Kelak, industri otomotif India bakal menyaingi Jerman, Korea Selatan, dan Jepang. Di samping itu, India pun unggul dalam produksi industri film yang disebut Bollywood. Hasil produksi Bollywood kini menyaingi Hollywood. Bollywood mengacu pada jumlah produksi yang dihasilkan dan jumlah tiket yang telah terjual. Apalagi yang lain, India sukses dalam akuisisi perbankan, asuransi, barang konsumsi, mesin, telekomunikasi, tekstil, dan teknologi informasi. India pun kini bersinar dalam bidang farmasi dan unggul dalam bisnis layanan jasa atau bisnis outsourcing. India memiliki ribuan tenaga kerja yang mudah tetapi terampil dan handal di bidangnya serta mampu berbahasa Inggris. Itulah India, negara dari kelaparan menjadi negara berkelimpahan, dari yang dipermalukan menjadi bermartabat, sehingga setiap tahun India selalu menambah warisan jutawan yang sangat cepat dibandingkan dengan negara lain. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan hasil dari review buku yang telah saya baca. Yang pertama adalah India sebagai pemeran dunia baru. Di negara ini, kita bisa melihat bahwa proses transformasi yang terjadi sejatinya tidak menggebu-gebu, melainkan berdiri di atas suatu fondasi yang mantap didukung oleh kebijakan yang berjalan efektif. India yang mulanya tergolong sebagai salah satu negara miskin, mulai bangkit akan menunjukkan karirnya, khususnya dalam bidang pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat, hingga berpeluang melesat menjadi negara maju. Di balik negara yang memang tak punya kekayaan alam berlimpah, ternyata India tetap masih bisa bergerak dengan sistem pendidikan dan kualitas pekerja mereka yang kini mendunia. Kemajuan yang menjadikan India raksasa baru Asia, yaitu maju karena teknologi informasi. India mulai merancang layanan jarak jauh, misalnya India melayani konsultan perpajakan, konsultan keuangan, pelayanan pendidikan jarak jauh dengan pelanggan di barat. Membangun India Inc. lewat akuisisi global.
Ilmu pengetahuan India raih kementerian dengan satelit mikro. Pendidikan teknologi India diakui dunia. Kota modern India yang telah maju berganti nama dari Bangalore menjadi Bengaluru. Kemampuan India dalam mengelola limbah elektronik. Melaju di dunia yang datar, India mempunyai kesempatan menjadi pasar terbuka dalam hal inovasi teknologi informasi. Industri otomotif, film informasi. Yang pertama, industri otomotif. Industri otomotif India adalah salah satu yang terbesar di dunia dan memiliki percepatan pertumbuhan secara global. India memiliki banyak perusahaan otomotif besar seperti Bajaj Auto, Tata Motors, Bajaj Auto dan Tata Motors. TVS yang ekspansinya tidak hanya sukses dalam negeri, tetapi telah mengglobal di berbagai dunia. Awal industri otomotif India berupa kendaraan roda 2 yang sederhana, yaitu ketika perusahaan Bajaj Auto mulai mengimpor dan menjual berupa Vespa skuter di India. Yang kedua ada industri film. Perfilman India, terutama Bollywood, telah banyak perubahan sejak pertumbuhan awal. Beberapa perubahan besar terjadi pada pergantian abad ketika produk film India memperoleh status sebagai sebuah industri. Setelah itu, film India berkembang ke arah yang baru. Salah satu perubahan tersebut adalah interaksi yang lebih intens antara kekuatan global dan lokal yang terjadi selama 1990-an. Yang ketiga, industri farmasi. Hal yang mendorong melesatnya industri farmasi India adalah dikeluarkannya Undang-Undang Paten di tahun 1970 atau Paten Merah. Undang-undang tersebut dimasukkan untuk melepaskan ketergantungan India terhadap barang impor. Kemudian ada ekonomi dan pertanian. Sebelum pertengahan 1960-an, India mengandalkan impor dan bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Namun, 2 tahun kekeringan yang parah, yaitu pada tahun 1965 dan 1966, memungkinkan India untuk mereformasi kebijakan pertanian dan bahwa India tidak bisa bergantung pada bantuan asing untuk memenuhi kebutuhan pangan negerinya. Dimulai dari keputusan mengadopsi bibit unggul, varietas gandum tahan hama, dan dengan pengetahuan pertanian yang lebih baik, India berupaya meningkatkan produktivitas pertaniannya. Buku dan pendidikan. Pendidikan di India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-18. Ke abad ke-19. Lanjut. Bakat dan pendidikan. Buku dan pendidikan. Pendidikan di India saat ini menggunakan pola dan substansi yang diadopsi dari negara barat, di mana pertama kali diperkenalkan oleh negara Inggris pada abad ke-19. Yang pertama dari tingkat dasar atau primary stage, yang meliputi kelas 1-5, yakni 5 tahun masa belajar. Ini dilaksanakan di 20 negara bagian dan teritoria India. Yang kedua ada pendidikan tingkat menengah atau major stage, meliputi kelas 6-8. Diselenggarakan di 18 negara bagian dan teritoria India. Yang ketiga ada pendidikan menengah atas atau secondary stage, meliputi kelas 9 dan kelas 10. Kelas ini diselenggarakan di 19 negara bagian dan teritoria India. Yang terakhir adalah sisi lain India modern. Di balik dari kemajuan dan pertumbuhan ekonominya yang luar biasa, terdapat sikap warga yang tidak disiplin. Yang pertama, saling serobot di jalan. Yang kedua, adanya diskriminasi. Yang ketiga, adanya korupsi. Yang keempat, adanya perbedaan antara yang miskin dan kaya. Dan yang terakhir, Bajaj menggunakan argo bahkan dikerjai sama supir Bajaj. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari hasil review buku yang telah saya baca yaitu India merupakan salah satu negara miskin di negara Asia Selatan, namun dengan kemajuan begitu pesat sehingga India dapat berkembang cepat dan menjadikan India sebagai raksasa baru di kawasan Asia sebagaimana India. Semoga Indonesia juga dapat meniru dan berkembang seperti negara India tersebut.
Mungkin sekian hasil dari review yang saya baca dan saya jelaskan. Semoga review ini dapat berguna bagi teman-teman sekalian. Apakah teman-teman saya puas? Ya, puasa penjelasan saya. Baik, terima kasih. Sekian video presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.